Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajra Madita dengan NIM H0612311060. Untuk di kali kesempatan ini saya akan project geostatistika, di mana kali ini kita akan menganalisis bagaimana laju atau intensitas hujan yang jatuh pada suatu daerah di permukaan bumi selama periode waktu yang telah ditentukan. Nah, biasanya dalam satuan ini biasanya kita pakai kilogram per meter kuadrat per second. Berkas untuk proyek kali ini berupa data NC, ya NC, dengan isinya itu merupakan convective precipitation rate, jadi disingkat CPRAT, di mana ini biasanya digunakan untuk menganalisis iklim, studi perubahan iklim, dan juga pemodelan cuaca atau hidrologi. Untuk proyek ini, saya akan membandingkan dua daerah. Yang pertama di Indonesia, daerah Bitung, Sulawesi Utara, dan juga daerah yang kedua itu daerah Boston, Amerika Serikat. Jadi, pertama kita panggil atau definisikan dulu data yang kita punya. Di sini saya akan mendefinisikan sebagai ini data sama dengan nama dari data yang kita punya. Dot non dot min dot nc. Nah, di sini eh, di sini saat ini kita sudah mendefinisikan data inti kita, yaitu cprt.sfv.min.nc ini sebagai berkas simetrik yang ditandai dengan berkas ini data gitu. Nah, di sini kan tadi dibilang CPRAT itu convective precipitation rate atau curah hujan, tingkat curah hujan secara konvektif. Kemudian SFC itu merupakan surface eh, atau permukaan. Kemudian MAN itu bulan. Kemudian min itu rata-rata, dan NC itu nama dari jenis data yang kita punya, itu NC. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data NC yang kita punya. Jadi kita akan menggunakan NCDIS, display gitu. Kemudian dalam kurung nama file kita yang telah kita definisikan tadi di data. Nah, di sini muncul eh, isi ataupun semua informasi mengenai data yang ini, data NC, SCPRT tadi yang kita punya sebelumnya. Di sini jadi dijelaskan bahwa eh, ini data ini merupakan data dari tadi cprt.sfv.mon.min.nc. Kemudian dia di mana tempatnya di, di perangkat kita. Kemudian em, juga diambil dari mana referensinya, di sini dari NOAA Government. Kemudian dimensi-dimensi ada apa saja yang ada di dalam, dan di sini ada latitude, ada longitude, dan juga ada waktu atau time. Variabel dari ketiga dimensi itu juga dijelaskan, ditampilkan di untuk data kali ini. Di belakang latitude, size-nya itu ada 94, dia itu sebagai akses Y atau sisi Y, dan juga merupakan degree north atau biasa disebut garis lintang. Kemudian longitude, ini di sini dengan degree east atau bisa disebut dengan garis bujur. Ada size-nya juga 192 kali 1, dan juga sebagai axis X. Time juga begitu, ada size-nya, eh, ada tipe datanya, dan juga ada ya semuanya, ada aksisnya sebagai T, dan ada juga CPRIT.
dengan data size-nya itu merupakan data dari, kalau dilihat dari size-nya itu, dia tuh data dari latitude, longitude, sama time. Gitu. Oh iya, jadi di sini kan latitude. Latitude itu merupakan koordinat geografis atau biasa koordinat geografis yang menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi di arah utara atau selatan dari garis ekwator. Jadi biasa latitude pun biasa disebut dengan garis lintang. Sedangkan longitude merupakan garis bujur a- yang menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi di arah timur atau barat dari garis meridian utama atau prime meridian yang terletak di Greenwich Village sebagai titik nol. Atau mungkin kalau di waktu itu tersebut GMT. Itu zona waktu. Nah, tadi kan masih longitude, latitude, sama severity, sama time juga. Maka sini kita akan mengidentifikasinya menjadi lintang, bujur, waktu, sama curah hujan. Jadi kita akan mengidentifikasi satu-satu, pertama lintang sama dengan equals NC rate, ini data, ingat, eh, nah tidak lupa kita pakai titik 2 koma di belakang supaya, karena ini merupakan data yang banyak, sekali saya itu memang banyak nih contohnya, jadi kita bakal pakai titik 2 di belakang supaya dia itu tidak ditampilkan tuh. Tapi jika teman-teman eh, ini menampilkannya eh, apa juga sih. Oke, dilanjut, bujur itu sebagai longitude, di bujur equals NC rate, dan ini data. Hmm, kemudian waktu equals NC rate, ini data, time, dan yang berikutnya adalah curah hujan atau severity-nya. Ini sini saya definisikan sebagai curah hujan sama dengan NC rate lagi. Ini data sama CPRD. Oh, oke, saya salah. Typo. Di curah hujan sama dengan MC rate, kita MC rate kan tadi itu typo, CPID. Nah, kemudian kan tadi CPRD itu apa ya, apa namanya, CPRET itu masih dalam bentuk eh masih dalam bentuk itu kan tadi longitude, latitude, sama time ya. Jadi longitude dikali latitude dikali time. Atau sebenarnya kalau kita lihat di definisi itu ini kan 192 yang mewakili si wujur, kemudian 94 yang mewakili lintang, kemudian 920 yang mewakili waktu. Sedangkan kalau kita lihat di sini, urutannya itu eh, urutannya itu masih latitude, longitude, dan time gitu. Sehingga kita perlu mengubahnya itu
Ini kita perlu mengubah posisi dari latitude dan juga longitude. Jadi kita akan menggunakan yang namanya permute, yaitu mengubah urutan dimensi array. Jadi yang dimensi array dulu kan itu kan tadi 1, 2, 3. Yang ini curah hujan yang ini tuh 1, 2, 3 atau lintang bujur waktu. Sedangkan yang kita butuhkan itu bujur lintang waktu. Ini kita akan pakai curah hujan dengan periode curah hujan satu, dua, 1, 3. Oh yang sama. Ya ini sorry. Nah, kemudian kita akan menghitung rata-rata dari curah hujan sepanjang dimensi ketiga. Di sini itu artinya itu dimensi ketiga yaitu time, sehingga kita mendapatkan rata-rata curah hujan pada setiap koordinat yaitu dalam longitude. Jadi time itu merupakan titik antara latitude dan longitude. Kita akan buat hal seperti itu. Nanti hasilnya min curah hujan atau rata-rata curah hujan ini merupakan matriks dua dimensi dengan dimensi latitude dan latitude, longitude yang memuat rata-rata curah hujan pada setiap lokasi geografis di bumi. Jadi, kita cari curah hujan equals min curah hujan yang tiga atau dimensi waktu time. Nah, karena kita kan tadi sebenarnya itu kita kan tadi membandingkan ya, tujuan dari proyek ini adalah kita nanti akan membandingkan dua daerah, dua wilayah. Jadi ya mau hasil dari plotnya nanti itu merupakan hasil dua gambar, sehingga ya kita butuh yang namanya subplot. Jadi saya akan subplot dulu untuk gambar pertama, subplot 2,1,1 atau subplot eh, menjadi dua baris satu kolom untuk gambar yang baru. Kemudian kita akan mengisi peta-peta, isi peta dari itu, dari peta dari gambar, mengisi apapun itu yang di dalam peta gitu, kayak garis pantainya, warnanya, dan lain-lain. Jadi sini saya akan mendefinisikannya sebagai cetakan peta. P-color itu merupakan fungsi tambahan di mana dia akan menghandle objek peta warna, sehingga memungkinkan kita untuk mengakses atau memodifikasi project dari plot kita nanti. Jadi P-color. Nah, P-color sendiri itu dia itu bisa disebut dengan pseudo color plot. Itu ya tadi dia fungsi tambahan di mana nanti itu dia merupakan definisi dari data curah hujan rata-rata yang disimpan di min curah hujan menggunakan longitude atau bujur dan juga latitude atau lintang sebagai sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Jadi tadi kan sebagai sudut sebagai sumbu horizontalnya dan juga vertikalnya di bujur, lintang, tadi disimpan dalam data curah hujan, jadi min curah hujan. Nah, kemudian kita akan mengontrol transparasi dari garis tepi antar grid dalam peta. Jadi kita ketikkan peta dot fg alpha
equals 0. Jadi G alpha ini tadi sorry ini typo. Ini tuh kan XJ itu XJ. Maaf, apa sama dengan nol. Nah, jadi H alpha ini yang sama dengan nol ini merupakan semua garis di tepi pantai itu yang nanti terbuat dalam bentuk transparan. Tuh. Hingga nanti pada tersebut akan terlihat lebih halus dan juga ada tanpa adanya garis pemisah antar gridnya. Gitu. Kemudian kita akan menambahkan data post atau data garis pantai yang sebelumnya itu sudah ada di fungsi tambahan kita masing-masing. Di not post. Kemudian kita hold on supaya nantinya itu data tersebut unsur-unsur yang dalam peta tersebut tidak saling tindih lagi setelah kita menekan on menaruh hold on di sini. Kemudian selanjutnya kita akan plot garis pantai di plot dan longitude, latitude, dan di sini saya akan pakai warna K. Kemudian apa ya? Kemudian ya kita akan menggambar 360 derajat di longitudinal. Yang mana tadi kan ini script ini itu dia kan menggambarkan garis pantai di lokasi asli yang diberikan oleh koordinat latitude dan longitude. Jadi di sini ya kita tambahkan longitudinal itu dengan 360 karena pertama itu longitudinal itu dia dari 0 sampai 360. Kemudian dia itu merupakan sumbu yang melingkar. Jadi ya dia itu sehingga nantinya itu ketika kita menggeser nilai dari longitude itu nanti kita tidak akan mempengaruhi data di latitude. Jadi tetap latitude itu akan tetap sama karena rentang nilainya sudah sesuai dan mewakili lokasi utara ke selatan. Jadi kita plot lagi. Di long plus 360 lat. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan color bar supaya muncul di plot tersebut. Di color bar ini akan memberikan referensi visual atau pokoknya kayak rentang suatu rentang gitu yang diinterpretasikan dalam bentuk warna. Jadi color bar. Kemudian kita akan mengaktifkan fungsi untuk mengatur skema warna atau skema warna map atau color map untuk plot atau ke peta ke peta di mana di sini tuh saya menggunakan yang namanya apa ya, yang namanya palet jet. Jadi color map spasi jet itu kenapa saya pakai jet karena memang biasanya untuk data-data yang kayak yang ini, kayak yang curah hujan atau yang data cuaca itu biasanya itu bang pakai si color map ini, si jet ini, si palet jet ini gitu. Namun teman-teman jika ingin mungkin menambah menggunakan color color palet lainnya itu teman-teman bisa pakai hal tersebut jadi bisa diganti dari color map apa gitu kalau contohnya color map spring, color map autumn dan kawan-kawan. Selanjutnya itu kita akan mengatur batas limit dari setiap sumbu dari X lim dengan Y lim di mana ini berguna sehingga kita bisa memfokuskan langsung ke daerah yang mau kita lihat gitu. Jadi X lim daerah kali ini kita akan melihat daerah Boston jadi ya
ini untuk batas atau limitnya dari X dan Y. X untuk X dan Y itu ya kita sesuaikan dengan di mana daerah, di mana koordinatnya sini kota besar tersebut. Ini berarti bukan X dan Y, ini ya, sorry. Kemudian X limnya itu 260 sampai 320. Hmm. Kemudian kita akan mengatur tentang nilai untuk color map tadi pada peta atau grafik yang mana nantinya itu kan bisa berfungsi untuk kita untuk memvisualisasikan map dan juga dalam color barnya atau dalam legendanya gitu. Di sini kita pakai yang namanya C-axis. Jadi C-axis 0,0 itu di sini saya pakai 8 kali 10 pangkat 5 itu 0,00 jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 kan kali 10 pangkat kali 10 pangkat min 5. Ya di sini alasan saya menggunakan 8 kali 10 pangkat 5 karena sebelumnya itu saya pernah coba ya pakai 10 lebih yang lebih kecil itu dia pakai 10 pangkat 4, 10 pangkat min 3, min 2 itu tidak terlihat perbedaan warna di beberapa daerah sehingga tuh ya saya menambahkan itu untuk untuk rentang lainnya itu supaya bisa terlihat lebih jelas. Oleh karena itu di sini di, dapat dipelajari bahwa sebuah warna itu kan maksudnya kayak warna merah itu yang paling ekstrim gitu atau apa. Karena semua itu tergantung dari apa ya dari rentang yang kita gunakan, kita pakai. Kemudian untuk menghaluskan tampilan grafik dengan interpolasi warna antar grid, kita akan menggunakan namanya shading interpolation atau di sini kita akan pakai namanya shading inter. Ini gunanya nanti kita akan terlihat lebih halus dan juga akan menghilangkan garis-garis di antara grid. Oke, lanjut. Kita akan membuat label untuk setiap sumbunya. Jadi di sini ada label sebagai bintangnya bintang dan X label sebagai bujur. Kemudian terakhir kita akan pakai judul. Jadi di sini kita ini kita curah hujan wilayah Boston dan sekitarnya. Itu ya. Dan sekitarnya. Oh, apa? Oh, ini terlalu masuk ke typo. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan subplot pertama untuk daerah Basan, kali ini kita akan membuat untuk subplot kedua untuk daerah Sulawesi Utara atau Bitung letaknya. Jadi kita akan subplot lagi subplot 2,1,2. Jadi ada di eh, ini merupakan dua baris satu kolom di mana gambar tersebut kali ini akan ditempatkan sebagai gambar kedua.
Kemudian kita akan mengisi petanya yang kayak tadi juga, ada yang pakai edge color, ada pakai load coast, ada yang pakai apa ya, ada pakai color juga, plot juga, color bar, color map, pokoknya sama aja. Jadi katakan peta lagi dengan color, pseudo color untuk bujur bintang dimana disesuaikan dengan curah hujan. Kemudian saya katakan peta dot sg which is okay, alpha equals 0 L. Oh, sorry. Kenapa? Ini titik. Kemudian kita load cost. Kemudian kita hot on. Untuk setiap teman ini. Kemudian kita akan plot lagi longitudinalnya dan tambahan 360 derajat. 360. Eh, jadi pertama tuh kita plot dulu maksudnya tadi garis pantai. Kemudian kita tambahkan 360. Ini ya. Kemudian kita ke color barnya. Color bar. Kemudian kita akan membuat batas dari setiap semuanya yang tadi supaya kita bisa lebih memfokuskan ke daerah yang kita mau. Jadi biar dim 2, 4, kemudian ekstrim 115, 130. Kemudian kita lagi shading inter, kemudian ya kita bisa akses lagi pakai 0 sampai 845. Volume of level. Oh, kemudian dia level lagi sebagai lintangnya. Dan terakhir kita pakai untuk ya untuk kita kedua ini. Nah, curah hujan wilayah Bitung dan sekitarnya. Nah, jadi yang tertampil itu seperti ini. Yang tertampil itu seperti ini. Baik, sekian dari saya.